Halo semua siswa, jumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Selamat belajar ya semuanya. Marilah anak-anak kita mulai pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti pada hari ini dengan melakukan doa pembuka belajar. Duduklah dengan rileks dan bersikap anjali. Doa pembuka belajar. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga saya dapat belajar dengan baik, giat, penuh semangat, dan serius agar saya dapat menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, setelah kita melakukan doa pembuka belajar, sekarang marilah kita melakukan duduk hening atau silent sitting agar lebih serius dalam belajar. Silent sitting, duduk hening dimulai. Duduklah dengan rileks, santai, tidak bersandar, posisi tulang belakang lurus, kemudian mata kita dipejamkan, perlahan-lahan tarik napas masuk, breathing in, napas keluar, breathing out. Lakukan sebanyak 3 kali. Napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Napas masuk. Aku tahu napas masuk. Napas keluar. Aku sadar napas keluar. Tahu, sadar. Tahu, sadar. Tahu, sadar. Napas masuk. Aku merasa tenang. Napas keluar. Aku merasa damai. Tenang, damai. Tenang, damai. Tenang, damai. Napas masuk. Aku merasa nyaman. Napas keluar. Aku merasa bahagia. Nyaman, bahagia. Nyaman, bahagia. Nyaman, bahagia. Selesai. Silakan buka mata kalian. Kita akan segera mulai belajar. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa diharapkan memahami riwayat Pangeran Siddhartha melihat orang tua dan sakit. Dan yang kedua, diharapkan siswa dapat menceritakan kembali riwayat Pangeran Siddhartha melihat orang tua dan orang sakit. Marilah semua siswa, kalian simak atau perhatikan dengan seksama riwayat Pangeran Siddhartha melihat orang tua dan orang sakit. Suatu hari, pada saat Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, muncul keinginannya untuk mengunjungi taman kerajaan. Pangeran Siddhartha merasa bosan dan selalu berada dalam istana ibarat seekor burung di sangkar emasnya. Demikian pula Pangeran Siddhartha, ia terperangkap dalam istananya yang megah dan mewah. Dia tidak merasa bahagia sama sekali. Dia ingin bebas. Dia ingin melihat keadaan di luar istana. Kemudian bagaimana tanggapan dari Raja Suddhodana mendengar alasan tersebut? Tak ada tempat lain yang dapat memberi Anda kesenangan hidup seperti di istana ini, anakku, kata Raja kepada Pangeran Siddhartha.
Pangeran Siddhartha bersikeras untuk pergi dan melihat secara langsung kondisi di luar istana, sehingga ia meminta untuk ketiga kalinya kepada raja. Akhirnya Raja Suddhodana mengizinkan Pangeran Siddhartha pergi dengan berkata, "Aku akan memerintahkan pelayan kerajaan untuk menyiapkan kereta dan membawamu pergi besok pagi." Keesokan harinya, Pangeran Siddhartha ditemani Channa pergi ke taman kerajaan. Pada saat mereka berjalan, di tengah perjalanan, para dewa di alam Brahma Sudawasa berunding. Waktunya bagi Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha semakin dekat. Mari kita perlihatkan pertanda yang akan membuat Pangeran melepaskan keduniawian dan menjadi petapa. Saat Pangeran Siddhartha merasa senang bisa berjalan-jalan di taman kerajaan, seketika itu salah satu dewa Brahma di alam Sudawasa menyamar sebagai seorang lelaki tua. Orang tua itu berjanggut putih, tidak bergigi, punggungnya bungkuk, dan berjalan gemetaran tertatih menggunakan tongkat. Saat Pangeran Siddhartha melihat orang tua itu, Pangeran Siddhartha meminta Channa untuk berhenti dan bertanya kepada Channa siapakah orang itu dan mengapa jalannya tertatih dan bungkuk. Channa menjawab kepada Pangeran Siddhartha bahwa dia adalah orang tua. Setiap orang akan mengalami tahap kehidupan seperti itu setelah hidup sekian lama. Mereka berbalik dari tempat ini dan pulang ke istana. Kemudian setelah 4 bulan berlalu dalam kemewahan hidup, Pangeran Siddhartha pergi lagi mengunjungi taman kerajaan bersama Channa. Pada perjalanan yang kedua ini, Pangeran Siddhartha juga melihat pertanda yang kedua, yang juga merupakan jelmaan Dewa Brahma untuk kedua kalinya. Apa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha? Ia melihat seorang lelaki tua yang terbaring sakit. Melihat orang sakit itu, Pangeran Siddhartha meminta Channa untuk berhenti dan bertanya kepada Channa siapakah orang tersebut. Channa lalu menjelaskan kepada Pangeran Siddhartha bahwa orang itu adalah orang yang sedang sakit. Dan kita semua juga akan mengalami hal seperti itu, yaitu menjadi sakit. Pangeran Siddhartha merasa sangat sedih menyadari bahwa semua orang akan menjadi tua dan sakit. Akhirnya mereka berbalik dari tempat itu menuju ke istana. Baiklah anak-anak, sekarang kita menyanyikan lagu Namaskara, Sikap Anjali. Mari kita menghormati Buddha, junjungan kita. Guru Buddha amatlah berjasa, mengajarkan kita kebenaran. Setelah kita menyanyikan lagu Namaskara, sekarang marilah kita tutup pembelajaran pendidikan agama Buddha pada hari ini dengan melakukan doa penutup belajar. Doa penutup belajar. Sikap Anjali ya semuanya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Terima kasih kepada semua orang yang telah berjasa dalam membantuku belajar daring, terutama Mama, Papa, dan guru-guru. Semoga ilmu yang telah kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Thank you all students for studying today. Terima kasih semua siswa telah belajar pada hari ini. Remember to keep the spirit for studying. Ingat tetap semangat dalam belajar.
Take care of your health. Jaga kesehatan Anda. See you next meeting. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Buddha bless us and may all is well.